sebagai praktisi hukum seperti apa melihat perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwenda? Rumah tangga berakhir cerai tapi masih ada perseteruan terkait hak asuh anak, terkait nafkah, terkait gonogini dan banyak hal. Bunda sendiri melihatnya seperti apa mungkin dari kacamata hukumnya? Kalau dalam hal ini kita bukan menjas Sarwenda ya. Sarwenda ini seorang perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa? Lihatlah orang di bawah sana. Ya, Ibu Sarwenda. Dia cuma dapat nafkah ala kadarnya. Ini Sarwenda saat ini bebas, punya pacar, bercinta, kemudian dapat nafkah lagi. Kok masih belum selesai juga mengganggu Ruben? Nah, kenapa ya merendahkan Ruben? Bagaimanapun Ruben itu adalah mantan suamimu dan masih tetap jadi ayah dari anak-anak. Dan saya melihat podcastnya Sarwenda bersama Denny Sumargo itu luar biasa. Sepertinya tidak ada rasa sedikit pun menghargai mantan kita ya, yang dulunya selalu memberikan yang terbaik buat Sarwenda sebagai istrinya dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Apakah dia melalaikan, mengabaikan? Tidak. Hari ini dia menjadi mu'alaf. Dia mencari jalannya sendiri. Kalian sudah mencari jalan masing-masing. Sebagai seorang ayah, dia tidak lepas dari tanggung jawab untuk menafkahi anaknya dengan konon kabarnya 200 juta per bulan. Kenapa masih merasa kurang? Makanya Ruben mungkin mencoba men-tackle sendiri, bisa memutuskan untuk tidak mentransfer atau tidak memberikan nafkah, bisa, tapi tanggung jawabnya terhadap anak harus. Contoh, bisa saja dia belikan semua kebutuhan anak, kepentingan sekolah, makan atau segala macam. Karena Sarwenda kan sudah ada pendamping baru. Apakah itu sudah resmi menikah ataukah pacarnya? Sehingga di mata Ruben ada hal-hal yang tidak patut dan tidak elok untuk diperlihatkan dan dipertontonkan di depan anak di bawah umur. Kemesraan kita bermesra dengan orang lain yang bukan ayahnya. Apa isi otak anak kita yang masih di bawah umur? Apakah nggak merasa takut anak kita akan berpikir yang negatif untuk melakukan hal-hal yang negatif di kemudian hari setelah dia dewasa? Ini psikis dong. Ya, saya kebetulan adalah sertifikasi dari PPA, pengacara ya, PPA untuk perlindungan perempuan dan anak. Nah, dalam hal ini saya sampaikan kepada Sarwenda agar tahu batas dan tahu diri, ya, karena dimanapun Ruben itu adalah ayah dari anak-anak kalian. Nah, jika kamu sudah memilih pasangan yang baru yang saat ini masih menikmati fasilitas dari Ruben seperti rumah ya, kalian masih bersama dengan orang lain di rumah mantan suami, kan tidak elok juga bagi pasanganmu. Dan pasanganmu kayaknya nggak risih ya, apakah ini ajas manfaat atau ajas ketidakberdayaan pasanganmu untuk memberikan fasilitas tempat tinggal untuk kalian bermesraan atau tempat kalian untuk mengadu kasih atau berumah tangga atau seperti apa. Carilah tempat lain.
atau setidaknya jangan di depan anak di bawah umur. Bun, secara hukum sendiri kan kalau di podcastnya dengan Densu kan ditanya perihal apakah ada bukti, kan Sarwenda sempat mengutarakan bahwa mencurigai Ruben itu berselingkuh lah, dugaan perselingkuhan. Mungkin namun Wenda ditanya tidak punya bukti, ini bisa dilaporkan nggak sih Bun? Iya, untuk saat ini sebenarnya mau curiganya Ruben, mau curiganya Sarwenda, ini sudah tidak perlu. Case close karena sudah bercerai, sudah mencari jalan masing-masing. Dan mohon maaf, hari ini mereka sudah menjadi Ruben begitu mualaf, mereka juga sudah mempunyai keterbatasan yang sangat luar biasa. Bun, terkait sulitnya Ruben mengaku bertemu anak itu sangat sulit. Seharusnya Sarwenda seperti apa, Bun? Bagaimanapun juga nggak ada bekas anak, nggak ada bekas ayah nih. Bunda melihatnya seperti apa? Nah, di sini kita bisa menjadikan dua opsi terhadap Sarwenda. Apakah dia ajas manfaat, ya, ketika tidak memberikan hak untuk Ruben terhadap anak-anaknya, atau dia mencari celah untuk Ruben akan melakukan hal yang menurut Ruben untuk proses hukum yang sedang berjalan.